awalnya tuh nggak terlalu relate, Oke. tapi akhir-akhir ini jadi relate. Kenapa akhirnya bisa jadi relate itu kenapa? Setelah liriknya diubah-ubah kah atau seperti apa? Enggak, karena baru aja mengalami sih. Oh gitu. Iya. Berarti bongkar pasang lirik lagi dong ketika pas Enggak sih. enggak. Udah kayak gitu, liriknya pure kayak gitu. Terus bedanya cuma waktu kita bikin itu belum merasakan. Cuma setelah rilis udah merasakan itu. Aduh, gue pengen ngomong jadi takut salah nih. Kayak lagu kayak jadi doa juga ya Iya kayaknya. sih, jadi kayak oh my god, kayaknya ini doa deh gitu. Hasil udah jadi terus kurang puas, ulang lagi dari awal. Nah ini Pas yang hasil ketiga? yang rilis ini hasil yang terakhir, yang ketiga gitu. Setelah merasakan. Setelah merasakan. Halo Sobat WK, kembali lagi bersama Bincang PW bersama saya Ari Pujuwaluyo. Kali ini narasumber kita wanita cantik asalnya dari Bali yang sebelumnya mengawali karirnya di industri musik Indonesia itu lewat ajang pencarian bakat Indonesian Idol. Mari kita sambut Anggis Devaki. Halo, hai semuanya. Kakak Anggis, apa kabarnya Kakak Anggis? Baik. Gimana perjuangannya? Setelah Idol tahun lalu, perjuangannya seperti apa Kakak? Kalau sekarang syukurnya masih konsisten untuk bikin lagu, terus manggung-manggung juga ada gitu. Jadi ya bersyukur sih. Oke. Nah, Kakak Anggis ini datang ke sini buat membicarakan single barunya Kakak Anggis yang judulnya apa, Kakak Anggis? Kisah Tanpa Dirimu. Kisah Tanpa Dirimu. Kembali Benar. lagi hadir karya terbaru dari Kakak Anggis. Temanya masih galau-galauan ya, Kak? Masih. As always ya. As always galau-galauan. Oke. Galau. Kisah Tanpa Dirimu ini lagu bercerita tentang apa Kakak Anggis? Jadi Kisah Tanpa Dirimu ini bercerita tentang orang yang baru habis ditinggalin. Oke. Begitu saja secara tiba-tiba, entah mungkin sama pacarnya atau sama gebetannya yang punya hubungan HTS atau apapun itu, dan ditinggal secara tiba-tiba. Kayak seolah-olah tuh kayak aku tuh nggak pernah ada di hatinya dia gitu. Kenapa kamu bisa secepat itu buat ngelupain aku, ninggalin aku, dan kayak tega banget sih gitu. Jadi konklusinya kayak bisa nggak ya aku hidup tanpa kamu? Oke, dalam banget ya. Ini kalau nggak salah lagunya Kakak Anggis ikut serta dalam menuliskan liriknya. Iya, kalau untuk lagu ini kita ada bertiga. Kalau dari komposer dan nadanya tuh Tintin, terus liriknya Clara Riva dan aku sendiri. Gitu. Nah, berarti sempat menuangkan pengalaman pribadi kah ke dalam lirik? Bisa dibilang iya. Ya. Berarti punya pengalaman yang seperti apa Kak sampai akhirnya bisa jadi lagu ini nih? Sebenarnya lagu ini kan udah dibikin dari April 2023. Oke. Jadi udah lumayan lama. Dan sebenarnya waktu ini tuh kayak masih berandai-andai aja kayak lagu ini tuh kalau misalnya orang ngerasa lagi putus tuh kayak gimana ya? Setelah putus, orang-orang tuh fase mau putus apa enggak ya kayak gitu-gitu. Nah, awalnya tuh nggak terlalu relate. Oke. Tapi akhir-akhir ini jadi relate. Kenapa akhirnya bisa jadi relate itu kenapa? Setelah liriknya diubah-ubah kah atau seperti apa? Enggak, karena baru aja mengalami sih. Oh gitu. Iya. Berarti bongkar pasang lirik lagi dong ketika pas Enggak sih. enggak. Udah kayak gitu, liriknya pure kayak gitu. Terus bedanya cuma waktu kita bikin itu belum merasakan. Cuma setelah rilis udah merasakan itu. Aduh, gue pengen ngomong jadi takut salah nih. Kayak lagu kayak jadi doa juga ya Iya kayaknya. sih, jadi kayak oh my god, kayaknya ini doa deh gitu. Terus berarti langsung muter-muterin lagu ini terus dong pas lagi di saat posisi seperti itu. Iya, karena waktu misalnya udah rekaman, ini kan fun fact-nya, ini lagu udah rekaman 3 kali. Jadi kayak awal sekali rekaman aku nggak puas, jadi ulang lagi dari awal. Jadi take kedua lagi, beda hari, hasil udah jadi terus kurang puas, ulang lagi dari awal. Nah ini Pas yang hasil ketiga? yang rilis ini hasil yang terakhir, yang ketiga. Setelah gitu. merasakan. Setelah merasakan. Berarti penjiwaannya pas banget berarti itu ya. Iya, jadi kayak pas banget momennya tuh kayak, oh ternyata lagunya sedih banget ya gitu. Kata labelnya, wah Anggis lagi ngerasain nih, ayo kita rekaman lagi gitu. Nah gitu sih, karena biar emang dapet dari feel-nya, biar dapet. diri sendiri juga kan kayak oke. orangnya perfeksionis, jadi kayak kayaknya bisa lebih dari ini deh. Yang kemarin tuh yang pertama terlalu marah-marah aku rasanya, terus yang kedua terlalu flat gitu, jadi kayak yang ketiga ini bisa lebih dari yang kemarin-kemarin deh. Jadi, Oh ini single
dua atau ketiga sih setelah Diidol? Single kedua Kisah Tanpa Dirimu. Oh, single kedua. Oke. gitu. Nah, ini proses rekamannya seseru apa, Kak? Tadi kan udah disebutin 3 kali rekaman. Sesuatu apa ya, lebih ke enjoy prosesnya sih, walaupun pasti kelihatannya ribet kayak ya ampun ini ngulang 3 kali lagi rekamannya, maksudnya udah jadi terus denger kok kayak kurang puas ya gitu, jadi ulang lagi, cari jadwal lagi buat ngulang rekaman, terus kurang puas lagi, kita roll flat, terus akhirnya terakhir ini pasti harus bisa lebih baik lagi dari yang kemarin gitu, akhirnya dapat juga feel-nya gitu, maksudnya dapat juga kayak oh ini aku mau gitu. Tapi lagu ini bedanya sama yang single sebelumnya yang Bodoh ya? Itu bedanya di mana sih? Selain lirik lagunya kan, kalau cerita pasti beda. Bedanya itu pasti di feel lagunya sih. Kalau aku rasa Kisah Tanpa Dirimu ini itu lebih ringan lagunya dan lebih bisa cepat dihafal. Oh, kalau untuk aransemen musiknya beda kah jauh? Nggak terlalu beda jauh sih, cuma ini lebih ke ringan karena Bodoh tuh kan bener-bener ada powerfulnya, terus lumayan rame musiknya. Ini tuh lumayan dari awal sampai tengah itu musiknya tuh kayak chill gitu, terus nanti ada di part point yang emang bener-bener poinnya itu baru naik lagi musiknya gitu. Jadi nggak terlalu jauh beda, cuma cara menyampaikan dan cara dia ngasih musiknya tuh beda aja sih. Lebih easy listening berarti ini. Oke. Gitu. Tapi pas menulis liriknya itu cukup susah nggak sih, atau butuh berapa menit, Kak, bikin lirik ini bareng sama? Lumayan susah karena kita tuh pengen kayak gimana caranya liriknya bisa mudah dicerna sama orang, terus biar orang juga bisa relate, terus kayak mau dikaitin sama entah mau putus cinta atau apa tuh masih bisa jadi universal gitu loh. Jadi kayak kita melakukan beberapa workshop, kayak diskusi bareng, ketemu sama Clara, aku lebih sering ketemu sama Clara yang nulis liriknya juga. Jadi aku ketemu di mall, kita ketemuan sambil makan, kayak kita ngulik-ngulik bareng ini enaknya liriknya gimana ya, terus kayak kalau misalnya aku ngasih tahu aku pengen deh lirik ini ada kata-kata ininya gitu, jadi kayak saling tukar pikiran gitu, dan lumayan lama sih kita rampungnya, even kita lagi chatting gitu kayak ngerubah-ngerubah lirik juga, terus pas mau rekaman juga aku tiba-tiba ngerubah lirik juga gitu, diskusi juga sama Kara kayak kalau gimana kalau aku ubahnya jadi hancur aja kayak gini-gini gitu, jadi kayak oke gitu. Jadi lumayan nggak langsung instan jadi gitu sih. Oke. Walaupun Kakak maksudnya kan sempet punya lagu sendiri ya sebelum Idol, masih susah juga tuh buat meramu lirik-liriknya, kata-katanya. Karena mungkin kan aku udah sekarang udah punya 10 lagu. Terus berarti 8 lagu sebelumnya itu kan aku emang ciptain sendiri semua. Jadi mungkin kayak udah stuck aja kali ya. Di otak tuh kayak apalagi ya lirik yang harus ditulis gitu. Karena kayak kalau dilihat 10 lagu itu tuh fase-fase cinta tuh udah semua ada di situ. Fase-fase cintanya anak muda ya. Kayak lagi berbunga-bunga ada, terus lagu beat juga ada, terus lagu yang penasaran juga ada, terus lagu yang abis putus cinta juga ada, terus kayak udah gak mau lagi juga ada. Jadi kayak maksudnya pengen keluar dari zona nyaman aja sih gitu. Jadi membutuhkan teman untuk kayak ngasih ide-ide baru gitu biar nggak monoton sama yang sebelumnya gitu. Tapi Kak Anggis sempet sebelum akhirnya jadi nih Kisah Tanpa Dirimu, sempet nggak sih ke label ngajuin, ini aku punya tabungan lagu nih, untuk lagu selanjutnya yang ini aja bisa nggak gitu, atau seperti apa sih Kak? Belum sih selama ini, karena masih lagi bikin-bikin juga kan, terus kayak belum jadi banget, jadi kayak, dan pas itu juga ada kesempatan dibikinin lagu sama Mario Geklau, karena Bodoh ini kan diciptain sama Mario Geklau, jadi kayak why not gitu, udah ada kesempatan. Terus pas lagi ada workshop, sering berjalan waktu ada workshop sama Tintin, terus ngalir aja sih sebenarnya, kalau emang ada pasti aku ajuin sih gitu, bagi proses juga. Lagu ini udah dirilis ya minggu lalu ya kalau nggak salah? Tanggal 29 Februari. Tanggal 29 Februari. Baru aja. 1 minggu setelah perilisan, respon dari pendengar atau fans-fansnya Kak Anggis seperti apa? Sejauh ini mereka relate banget sih dibilangnya, kayak liriknya ngena banget, terus kayak bener-bener kok bisa ya relate banget sama aku, sampai orang-orang tuh bilang kayak kamu baca buku harianku ya, kamu baca diaryku ya, kamu bisa sih tahu ceritaku tanpa aku cerita sama kamu kayak gitu-gitu. Jadi seneng aja sih dengernya, kayak ya berarti apa yang aku ingin sampaikan di lagunya syukurnya tersampaikan dan mewakili perasaan mereka gitu sih. Berarti secara tidak langsung kisahnya Kak Anggis dan mereka sama ternyata. Sama.
Kak Anggis juga manusia walaupun diidolakan. Aduh. Bukan begitu Kak Anggis? Iya. Iya dong, Kak Anggis juga pernah punya sakit hati, pernah sakit hati, Bener. pernah jatuh cinta. Iya. Dan maksudnya melihat respon dari penggemar gitu jadi mungkin acuan motivasi juga. Iya, nggak sih? jadi tambah semangat kayak at least karyaku tuh ternyata diapresiasi kayak gitu. Terus kayak mereka seneng, jadi tuh semangat buat aku untuk nextnya kayak aku harus buat lagi nih karya-karya gitu. Jadi semangat sih buat aku. Kan Kak Anggis tadi bilang kayak lagi ada di posisi stuck dalam menuliskan lagu gitu Iya. ya. Punya kepikiran nggak sih kayak sharing gitu sama penggemarnya di lewat sosial media untuk menjadikan itu bahan Inspirasi gitu Iya. ya. Lumayan sering aku melakukan itu. Serius? Iya, dari story misalnya kayak apa sih galau versi kalian? Ceritain dong kalau kalian lagi sedih tuh ceritanya tentang apa? Kalau putus cinta kalian tuh sempat udah research kayak gitu. Jadi kayak orang tuh lagi kebayangan sekarang tuh kayak gini ya, kayak gitu-gitu. Jadi udah ada bayangan kayak oke, next kayaknya aku bikin lagu tentang itu deh gitu. Serius? Hmm, Oke, berarti responnya cukup banyak tuh. Banyak Apa aja tuh yang mungkin hal-hal yang mungkin cukup kena di kamu sampai akhirnya ini wah ini kayak tema ini bagus nih untuk dijadikan lagu. lebih ke mungkin HTS kali ya. HTS-an ya? Iya, lagi banyak orang lagi kayaknya Oh. merasakan hubungan, maksudnya deket mungkin tapi nggak dikasih kejelasan, terus tiba-tiba yang mungkin mereka mau jamburu tapi kayak kita tuh siapa gitu, kayak nggak ada haknya kayak gitu-gitu lah. Pokoknya galaunya lebih ke yang mengagumi juga, suka sama orang tapi orang itu mungkin udah punya pacar atau banyak lah pokoknya kayak gitu. Tentang HTS-an berarti ya? Oh, berarti mungkin ada juga pengalaman seperti itu Kak Anggis. Syukurnya enggak ya. Nggak kan siapa tahu pas nentuin wah ini seru nih, kayak aku juga nih dulu pernah gitu. Mungkin dulu pernah kali ya, Oh, dulu iya, banget iya, iya. tapi Oke Kak Anggis, ini mungkin banyak nggak sih offer gitu setelah mungkin rilis lagu ini hanya Kak Anggis main di sini dong gitu. syukurnya Asungkara apa namanya ada gitu, maksudnya sangat apa sih, ada perubahannya lah, karena kan aku dari dulu tuh maksudnya juga nyanyi tapi cuma di Bali aja gitu. Oke. Sekarang tuh udah lumayan sampai bisa keluar kota kayak gitu, tuh kayak bersyukur banget sih gitu. Jadi semoga terus berlanjut gitu. Bicara perubahan Kak Anggis, pasti kan setelah Idol kehidupan Kak Anggis berubah gitu, Iya. disorot banyak orang. Itu seperti apa yang dirasakan Kak Anggis menjadi sorotan, apalagi sekarang punya followers 360-an ribu ya masalahnya. Ya 370-an. Oh 370 ya, 370 Kalau nggak salah ya. Seperti apa Kak disorot gitu kehidupan yang tadinya Kak Anggis merasa bukan siapa-siapa, cuek-cuek aja terus akhirnya sekarang disorot. Wow. Sebenarnya nggak ada yang sangat berubah kalau dari diri aku ya, maksudnya kalau misalnya mau upload apapun itu nggak harus mikir dua kali gitu, maksudnya karena ya udah jadi diri sendiri aja, asal maksudnya kayak kita nggak sebar kebencian atau apa gitu. Tapi bedanya lebih ke ini sih, lebih ke ya itu maksudnya kita ngelakuin apa tuh diliatin, maksudnya diawasin, kayak maksudnya kayak di notice apa gitu, jadi lebih hati-hati aja sih sekarang gitu. Jadi kayak merasa terbatasi nggak sih ruang geraknya atau seperti apa gitu di sosial media? Mungkin khususnya. ada beberapa saat hal-hal yang mungkin kayak yang harus kayaknya mending gak usah deh daripada ini gitu, ya, lebih kayak gitu sih. Kang Gis, tapi setahun setelah Idol gitu mungkin setelah saat manggung kemana-mana punya pengalaman apa sih yang paling menarik gitu ketemu penggemar? Itu nyanyi di kota-kota sih, maksudnya kayak kan kemarin sempet ke Medan, terus Surabaya, terus ke Banjarmasin. Maksudnya ketemu orang yang suka sama Anggis tuh di banyak-banyak daerah, jadi kayak maksudnya ngerasa oh aku disayang ya gitu. Jadi kayak aku didukung sama orang, saya mau karya apa juga mereka pasti ada kayak gitu-gitu. Jadi kayak lebih ngerasa seneng dan ketemu mereka in person gitu ya. Biasanya kan kita berinteraksi lewat sosial media kayak gitu-gitu. Sekarang kita bisa ketemu in person karena mereka, kalau misalnya aku habis lagi nyanyi, pasti mereka nyempetin waktu untuk nyamperin kayak gitu-gitu. Jadi itu save my energy aja. Tadinya mungkin habis capek gitu ya nyanyi, ketemu mereka tuh lebih kayak yang recharge gitu sih. Tapi ada hal yang aneh-aneh nggak sih Kang Gis pas
manggung di daerah-daerah di Indonesia, respon dari penggemar Anggis kan, maksudnya karakter orang kan tiap orang beda-beda ya. Iya. Mungkin yang ngerespon kayak pengen megang sampai akhirnya ke Anggisnya kecubit atau apa gitu, hal-hal seperti itu ngerasain juga nggak sih? Iya sih pernah, tapi maksudnya nggak apa-apa sih. Pasti kayak Ais ngerti karena mereka mungkin gemes Oke. atau apa. Maksudnya kayak ya namanya kalau kita juga ketemu idola pasti kayak oh my god gitu. Mungkin karena mereka terlalu excited gitu. Tapi aku nggak masalahin itu sih. Maksudnya malahan aku yang nawarin ayo peluk gitu. Oh, Iya, gitu. ayo foto bareng kayak gitu sih. Tapi hal yang maksudnya lucu kejadiannya apa Kak? Maksudnya ini kan bukan menjelekan, tapi Iya. ini berbagi cerita aja gitu. Hal yang paling lucu apa tuh Kak? Waktu nyanyi waktu itu ingat banget di Medan atau di mana ya, kayak kan aku lagi nyanyi terus mau bagiin merchandise, Oke. maksudnya kayak baju, terus pas banget kan panggung sama penontonnya tuh deket banget, nggak ada pembatasnya, terus sampai dipukul-pukul pak kakinya kayak aku tuh kayak gitu. sampai dipukul gitu, tapi kayak ketawa aja sih kayak au. Iya. Kalau ada yang sampai ngikutin gitu ada nggak sih Kak? Kayak misalnya sampai ngintilin ke hotel gitu, ketahuan sama manajemen. Enggak sih, Enggak. maksudnya kalau misalnya pun mereka ke hotel pasti kayak izin juga sih gitu. Oh. Kayak boleh nggak aku ke hotel gitu, boleh gitu. Tapi ya sampai di lobi aja gitu. Maksudnya aku pokoknya selalu harus nyempetin waktu untuk ketemu mereka gitu di daerah manapun gitu. Yang penting. Penggemar rahasia sudah punya kah? Maksudnya penggemar rahasia itu gimana? Kayak misalkan diamin kamu terus setiap hari, mungkin penggemar rahasia kita bilang kayak cowok gitu, suka sama kamu gitu, sampai akhirnya nge-DM. Gak tahu sih, gak ngerti sih, maksudnya kayak jarang banget buka DM masalahnya. Oke. Jadi kayak yang nggak tahu yang mana apa gitu, saya kan lumayan banyak ya, maksudnya setiap hari ada aja orang kayak DM kayak gitu-gitu, jadi nggak terlalu notice itu sih, jadi kayak ya sama aja semuanya. Oh, itu isi DM-nya 99 plus gitu tuh. Jarang dibuka 99 plus. Kak Anggis, mungkin banyak orang yang nggak tahu gitu Kak Anggis, namanya kisah perjalanan musiknya Kak Anggis sebelum menjadi idol itu seperti apa sih? Yang mungkin banyak orang yang nggak tahu, saya juga nggak tahu gitu. Oh iya, jadi dulu itu aku malah bukan nyanyi, karena aku kan tinggalnya emang anak Bali, asli Bali. Jadi emang dulu tuh lebih ke nari Bali dulu waktu TK, SD gitu. Terus lama-lama suka nyanyi tuh emang dari dulu sih sebenarnya, cuma nggak show aja gitu, cuma nyanyi-nyanyi di kamar mandi dan gitu-gitu. Terus pada akhirnya long short story, akhirnya memutuskan untuk kayak ikut lomba-lomba nyanyi di daerah-daerah Bali yang kayak gitu. Terus akhirnya ada ajang The Voice Kids. 2017 waktu itu. Itu usianya waktu itu berapa tuh? 14 tahun. 14 tahun? Iya. Dan itu pun aku baru mulai karir nyanyi sih, seriusin les beneran. Karena dulu tuh takut les nyanyi sih dulu, kayak ngerasa takut gitu kan. Terus akhirnya aku les mulai kayak di 1 SMP baru ikut 6 SD ke 1 SMP itu baru les beneran. Akhirnya ikut lomba, akhirnya ikut The Voice. Itu pertama kalinya ikut lomba yang di TV gitu, dan syukurnya dapat juara 2 di situ. Itu 2017. Akhirnya setelah itu keluarin single pertama. Habis itu lumayan jadinya nyanyi terus di Bali nih. Nyanyi terus di Bali kayak off air kayak gitu-gitu. Terus keluarin single juga, sembari ngeluarin single. Terus sempat juga ikut Indonesian Idol season 10. Itu zamannya Tiara, zamannya Liodra, Mahalini. Oh iya, Novia Bahmit ya? Iya, oke. Sempat tapi nggak lolos. Terus ya udah kuliah terus akhirnya ikut idol yang terakhir ini dan syukurnya lolos gitu. Jadi kayak ya lumayan panjang sih perjalanannya. Tapi kalau nggak salah Kak Anggis tuh pas saya semalam tuh nonton videonya pas lagi audisi pertama-tama ketemu juri gitu, punya band. Iya. Bener. Sebenarnya bukan punya band sih, lebih ke penyanyi dan ya udah pengiring aja. Ada yang ngiringin. Iya gitu. Oke. Tapi nggak ada grup band gitu enggak. Emang sering off air di Bali kan. Jadi sebagai penyanyi dan pengiring aja gitu. Tapi Kak Anggis sampai akhirnya ikut idol gitu, idol 10 sama idol 12 ya kalau nggak salah. Itu
kenapa ikut ajang pencarian bakat lagi, kan udah ikut The Voice nih? Iya. Karena emang dari dulu tuh sebenarnya pengen banget ikut idol. Oh. Waktu itu dari kecil sebenarnya kan kita udah suka nyanyi, terus pasti kayak final chapternya tuh pengen banget one day pengen ikut idol gitu. Nah Ngeliat pada siapa sampai akhirnya mau ngeliat idol? Mau ngikut idol? kayak kemarin itu lihat Maria Simorangkir yang kayak gitu, Oke. zaman-zaman itu, terus Oh, Marion zaman-zaman Jola, Maria Simorangkir. Marion Jola, terus kayak zaman-zaman Brisya Jodi gitu. Dari situ kayak tersadar kayak pengen deh ikut. Dulu kan suka banget nontonin audisi-audisi gitu Iya. juga kan. Jadi kayak one day pengen deh ikut di sini gitu, coba cari pengalaman aja gitu. Terus waktu itu kan karena masih kecil jadi belum bisa ikutan kan. Jadi kayak ikut The Voice, akhirnya dapat kesempatan ikut The Voice. Nah, waktu umurnya udah cukup, nyobalah ikut pertama kali di Idol tahun 2019 waktu itu. Nah, belum beruntung waktu itu nggak lolos, jadi ya udah mungkin belum waktunya untuk ikutan, disuruh belajar lagi gitu. Tapi sembari berusaha aja terus gitu, latihan, terus dapat banget kesempatan di Idol yang season 12 kemarin ini. Terus ya udah ikut lagi, ternyata sampai top 8. Top 8. Iya. Tapi Kak Anggis termasuk yang beruntung, maksudnya angkatannya mereka tuh memang disorot banget waktu zamannya Leodra Tiara ya kalau nggak salah. Leodra Tiara itu ini juga angkatan yang jadi sorotan banget gitu. Setelah itu kalau nggak salah pas zamannya Salma juga, Salma kan kakak aja, Salma Kak Anggis, terus si Paul itu juga cukup menjadi sorotan juga karena potongan videonya banyak yang trending nih gitu. Oh iya. Gue juga ngikutin soalnya, gue juga ngikutin gitu. Tapi ini apa namanya, Kak Anggis sendiri kalau tadi dibilang maksudnya nggak ada pengalaman banyak sebelum di Idol gitu untuk bermusik gitu. Tapi bakat musik itu lahir dari mana sih Kak, kalau boleh tahu Kak? Mungkin bisa dibilang emang dari keluarga sih, karena kayak dari kakek, papa, mama itu penikmat musik. Oke. Jadi emang kalau kakek bisa main keyboard, at least ngerti musik, tahu lah maksudnya penikmat. Terus papa juga bisa main alat musik juga gitu. Tapi bukan yang benar-benar penyanyi itu nggak ada sih. Nggak ada di keluarga, cuma yang tahu musik doang gitu. Ya at least ada arahan musik-musiknya lah ya gitu. Gitu. Jadi emang dari keluarga sih. Sampai akhirnya ngeberanin diri waktu itu ikut The Voice Kids. Emang kemauan diri sendiri sih. Karena emang dapat support juga dari mama papa gitu, keluarga juga, jadi kayak makin semangat aja lagi gitu. Waktu itu setelah Idol kemarin itu perjuangannya seperti apa nih Kak, setahun ini nih? Berat nggak sih? Lumayan berat, maksudnya kan kayak kita tuh kan apa-apa harus konsisten ya, jadi untuk maintain konsistensi itu tuh lumayan, maksudnya bisa dibilang harus apa ya harus niat gitu, fokus. Jadi kalau menurut aku tuh karena kita udah diterjun di dunia entertain, maksudnya udah sampai masuk Indonesian Idol, maksudnya aku juga nggak mau setengah-setengah gitu, jadi langsung full effort aja gitu. Jadi udah memilih jalan ini ya kenapa harus setengah-setengah, jadi ya bener-bener yang fokus untuk berkarya, terus fokus untuk kayak mumpung dapat kesempatan kayak disupport gitu, ada label dan ada semuanya, jadi maksudnya kenapa kita nggak manfaatin itu dengan baik gitu sih. Jadi berusaha untuk selalu ngeluarin karya, selalu berusaha untuk kayak maintain, intinya kayak selalu ada di industri ini gitu sih. Sebelum lanjut ke pembahasan ini Kak, kan tadi bilang sebelum Idol itu udah punya 8 lagu gitu kan? Iya benar. 8 lagu itu memang udah, maksudnya sebelum Idol memang udah gabung ke dalam sebuah label atau manajemen sehingga dituntut untuk menciptakan karya atau seperti apa sih? Enggak sih. Enggak. Itu independen semua. Serius? Iya. Itu inspirasinya dapat lagu-lagu itu akhirnya jadi itu gimana tuh Kak? Dari diri sendiri sih. Pengalaman cerita diri sendiri, misalnya lagi ngerasain aduh kalau lagi suka sama orang gitu, tapi orangnya tuh misalnya udah punya pacar, cuma aku bisa ngagumin aja, jadi kayak aku tulis liriknya. Itu mulai menuangkan itu sebelum The Voice Kids juga atau memang setelah Voice Kids? Setelah The Voice Kids. Oh, sebelumnya enggak maksudnya enggak diluapin gitu? Iya, sebelumnya tuh mungkin belum terlalu bisa juga kali ya, karena masih kecil, jadi kayak nggak tahu mau ngomong apa gitu. Setelah maksudnya ya perjalanan, mungkin sering jalannya waktu gitu, mulai ngerasain kayak ada rasa sedih, rasa amarah, rasa kecewa gitu, jadi kayak ngeluarin unek-uneknya dari lagu gitu sih. Itu rekaman sendiri? Rilis Rekaman mixing sendiri semua tuh? Oh enggak, maksudnya kayak
kita emang sendiri. Terus kayak apa namanya, kalau musik pasti maksudnya ada produsernya waktu itu Ryan Drasunito, Mas Om Ryan. Terus vokal directnya juga waktu itu ada Om Ifnat. Oke. Iya, jadi maksudnya tetap ada sentuhan dari orang-orang, tapi ya kita emang produksinya ya udah independen aja gitu. Oh, wow. Niat ya. Sangat. Cuman niat banget ya. Cuman maksudnya biasanya yang independen mereka lebih milih udah deh rekaman sendiri, mixing sendiri. Habis itu cuman untuk konsumsi pribadi aja gitu. Paling kalau nggak dinaikin di YouTube sendiri gitu misalkan. Iya, maksudnya Anggis Ini tuh sampai Karayan dan Ifnat kan momen ini produksi yang serius gitu iya, maksud. makanya ya dari awal tuh emang niatnya emang udah pengen jadi musisi dan penyanyi sih gitu. Jadi nggak mau yang setengah-setengah. Maksudnya mumpung ada apa ya kesempatan yang didatangkan sama Tuhan, jadi kenapa nggak dipergunakan dengan baik? Dan akhirnya tibalah waktunya terwujud gitu. Jadi Iya. apa yang dirasain Kak? Sebenarnya sih belum berada di titik yang apa yang mungkin sangat wow gitu Iya, sih. betul. Iya, maksudnya sekarang lebih ke ngalir aja sih, tetap berusaha dan tetap apa ya berkarya aja sih dan ikhlas. Maksudnya nggak yang nuntut harus. Pasti kalau harapan pasti ada untuk bisa dikenal lagunya oleh banyak orang, dicintai banyak orang. Tapi ya tinggal tunggu aja sih, dan aku yakin tuh lagu tuh pasti punya masanya. Punya majisnya sendiri. Iya, majisnya sendiri. Jadi nggak boleh putus asa. Buktinya udah punya 10 lagu sekarang, tetap ya udah nggak nyerah aja. Maksudnya tetap keluarin aja gitu. Produktif banget tuh punya 10 lagu. Sebenarnya produktif sih. Tapi Kak Anggis ini selain menjaga konsisten, mungkin perjuangan apa sih yang paling berat gitu selama setahun ini, setahun belakangan? Idol sih. Hmm. Soal belakangan idol, karena di idol kan maksudnya ya nggak. Setelah Idol maksudnya? Oh, setelah Idol. Nah, Apa ya? Ya mungkin memaintain itu aja sih. Maksudnya kan sama apa ya, mungkin apa ya bilangnya, apa ya? saat yang berat. Momen Iya. yang berat gitu, mungkin bukan momen yang berat, apa sih perjuangan yang berat gitu, kayak mungkin menjaga agar namanya Kak Anggis selalu dikenal gitu di masyarakat. Kalau itu pasti semua yang ngelakuin itu pasti gitu ya, untuk ya namanya kita udah kecemplung istilahnya, balik lagi bilangnya kayak ya harus tetap ada di dunia ini sih, jangan sampai tiba-tiba apa ya tiba-tiba nggak ada kayak gitu-gitu. Tapi maksudnya kan kita punya porsinya kita masing-masing, kita punya rezeki kita masing-masing. Aku sih prinsipnya lebih ke yang kayak ya udah kita berusaha aja dulu gitu. Usaha pasti nggak akan ngianatin hasil sih. Jadi jangan yang kayak aduh aku harus gini tapi nggak ada usahanya juga, buat apa gitu kan. Jadi nggak harus targetin kayak gimana tapi yang penting usaha aja dulu. Betul. Terus di Bali seperti apa Kak? Maksudnya setelah ikut Idol kemarin nih, di Bali mungkin banyak juga Kak yang sudah mengenal Kakak gitu. Iya, maksudnya jadinya ada perubahan lah, pasti lebih dikenal orang gitu. Terus tapi lebih ke sukanya tuh kayak banyak yang support aja sih sekarang gitu. Aku lebih sukanya karena kayak ada orang kayak istilahnya penggemar gitu. Jadi apa yang pun yang kita lakuin, jadi kita nggak ngerasa sendiri, ada orang yang support kayak gitu. Tapi udah mulai muncul head comment nggak? Head comment. Itu mah udah dari idol. Ya namanya juga kompetisi ya, pasti semua orang tuh nggak mungkin bisa suka sama kita gitu. Betul. Jadi kayak ya itu konsekuensinya, pasti nggak mungkin nggak ada haters, mau sebaik apapun kita ya pasti ada aja yang nggak suka gitu. Tapi yang paling diinget head commentnya apa tuh yang paling kena? Jelep itu. Jelep. Wah jelep banget nih. Parah nih, parah. Apa ya waktu itu? Istilahnya dibilangnya nggak layak lah di idol kayak gitu. Seriusan? Waduh, seriusan nggak layak? Maksudnya kayak apa sih, fals lah kayak gitu-gitu. Maksudnya kayak gitu-gitulah. Tapi ya itulah Itu pas kompetisi. lagi kamu lagi berjuang tuh dia. Iya, lagi berjuang, makanya agak dulu mungkin mentalnya belum kuat, jadi agak pressure. Oh. Jadi jadinya ngerasa waktu itu juga bukan diri Anggi sendiri sih, waktu di idol itu. Kayak ngerasa tiba-tiba nggak bisa nyanyi sih gitu, karena mungkin pressure, jadi beban pikiran harus
gimana nih tiap minggu tuh harus nampil yang terbaik, sedangkan orang-orang tuh udah nungguin gitu kayak kedepannya minggu depan bagus nggak ya kayak gitu-gitu kan. Jadi sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh nggak usah dipikirin, tapi waktu itu ya mungkin karena kaget aja gitu, jadi kayak jadinya ya harus mungkin kayak gitu, jadi belajar sih gitu. Jadinya ya waktu itu emang ngerasa kayak bukan diri aku aja sih waktu itu. Mereka nggak tahu aja Kak, 18 jam melek ya kan, 18 jam melek, olahraga, ngikutin kegiatan, latihan. Belum lagi kan capek kita di Iya. situ yang kurang tidur, terus harus hafalin lirik, harus hafalin materi-materi lagunya. Terus maksudnya istirahat kita juga nggak cukup gitu loh, harus bangun pagi gitu, itu harus disiplin juga kan. Jadi ya itulah konsekuensinya kan. Tapi itu sangat, maksudnya aku juga terima kasih banget sih sama Indonesian Idol, karena kayak itu benar-benar ngelatih kita banget untuk ready untuk di dunia industri musik tuh yang real tuh seperti apa. Jadi nggak kaget lagi, kita udah dilatih di Idol, jadi kayak untuk udah siap terjun di Indonesia, di dunia entertainment ya kayak udah siap gitu sih. Tapi waktu itu Kak setelah Idol, mungkin setelah audisi, apa yang langsung dilakukan sama Kak Anggis gitu setelah tereliminasi? Langsung workshop. Serius? Waduh, parah juga itu. Nggak dikasih liburnya itu ya, manajemen ya. Langsung workshop. Tapi maksudnya waktu itu ada kesempatan aja sih, kayak ketemu Kak Mario, terus ketemu Tintin, kayak kok maksudnya ada aja dipertemukan sama Tuhan sih di kesempatan itu. Maksudnya nggak nyampe yang harus nyari-nyari gitu. Terus saya ketemu di suatu tempat, terus akhirnya kok kita nyambung, terus akhirnya kayak udah workshop. Waktu itu belum ada label juga sih, maksudnya kayak ya udah jalanin aja gitu. Ada kesempatan. Terakhir Kak, gimana setahun berjuang di industri? Menyenangkan, menyedihkan, atau seperti apa? Seru sih. Serunya banget. kenapa tuh? Karena ada ups, ada downs, terus ada momen sedihnya. Maksudnya kayak ada momen bener-bener yang kayak down banget, terus ada momen yang kayak ngerasa apa namanya disupport kayak gitu. Pokoknya nano-nano lah, tapi overall tuh kayak roller coaster, jadi seru gitu, dan bisa bikin jadi pembelajaran juga, pengalaman juga nambah kan. Jadi ya aku enjoy every proses aja sih gitu. Orang tua gimana Kak melihat perjuangan Kak Anggis dari Idol, dari Voice Kids sampai sekarang seperti apa? Orang tua pasti dari dulu tuh nggak pernah yang namanya nggak support gitu. Jadi bener-bener suportif banget sih orang tua. Pastinya. Jadi sangat bersyukur banget dapet punya orang tua yang bener-bener sesuportif itu. Dan apa ya, selagi itu emang baik dan emang itu yang Anggi suka, mama papa tuh kayak bener-bener full support banget sih gitu. Tapi Kak Anggis sudah mungkin bisa dibilang sudah memberikan apa untuk orang tua nih setelah Idol, setelah dikenal? Memberikan apa maksudnya? Maksudnya mungkin ya contohnya gini, kayak waktu itu beberapa teman di jebolan ajang pencarian bakat, ya aku udah belikan rumah untuk orang tua, atau sudah berangkatkan umroh, atau seperti apa gitu. Untuk saat ini sih maksudnya yang hal-hal yang sederhana aja sih. Tapi maksudnya kalau pengen membelikan yang mungkin orang tua pengen itu sih pasti ya, cuma masih ya pelan-pelan aja dulu gitu. Tapi orang tua kasih pesan apakah yang sampai akhirnya dipegang terus nih sama kakak, berjuang ke depannya juga? Kata-kata yang selalu diingat dari orang tua sih, jangan takut sih. Jadi kayak kalau takut itu bakalan menghalangi semua langkah kamu gitu. Jadi yang penting kamu bisa tetap menjadi orang yang apa ya, baik. Maksudnya dari orang ya istilahnya orang cerdas lah, dan gak usah takut dan gak usah malu-malu gitu. Gitu aja sih. Pesan buat penggemar untuk perjuangan Kak Anggis di berikutnya seperti apa? Ada yang mau disampaikan? Untuk semuanya yang Alova semuanya. Siapa apa nama penggemar? Anggis Lova. Anggis Lova. Anggis. Anggis Lova. Oke, Anggis Anggis Lova. Lova. Oke. Support aku terus ya teman-teman. Semoga kita bisa bertambah ininya apa namanya Anggis Lovanya. Semoga kita nanti bisa ketemu lagi, dan semoga nanti siapa tahu kita bisa
aku bisa bikin konser, album, nggak ada yang tahu kan, jadi kita bisa nyanyi-nyanyi bareng nanti gitu. Pokoknya terus support aku ya. Amin. Kak Anggis, terima kasih. Terima kasih banyak kakak. Buat teman-teman semua Sobat WK, jangan lupa dengerin lagunya Kak Anggis, Kisah Tanpa Dirimu, yang mau menggalau-galau di kamar sendirian habis diputusin orang, habis diberikan harapan palsu, dikasih hubungan tanpa status, dengerin lagunya, cocok untuk kalian semua, meluapkan emosi. Dan saksikan terus bincang PW berikutnya bersama narasumber yang lain. Dan terima kasih untuk semuanya dan Kakak Anggis. Sampai jumpa. Bye-bye. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.